Kadif Humas Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar menyatakan tim Cyber Patrol Kepolisian telah menyelidiki dan memiliki data terkait penyebar isu rush money di media sosial. Polri akan mengusut tuntas oknum yang berusaha menimbulkan keresahan di masyarakat. Pihak kepolisian telah menelusuri dan memiliki data mengenai sejumlah pihak yang berupaya meresahkan masyarakat dan juga mengganggu perekonomian negara melalui media sosial, salah satunya isu mengenai rush money. Isu rush money atau penarikan uang secara masif apabila terjadi demo lanjutan tanggal 25 November adalah hoax. Menurut Boy Rafli, polisi akan mengusut tuntas hal ini dan pelaku penyebar isu tersebut akan dikenakan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Mengingat pihak yang menyebarkan mengambil tempat di lobi depan sana. Akan diatur, teknis untuk pengambilan gambar nanti kita atur. Ya, ini udah mau mulai ya. Saya pesan dulu. Nanti dalam pengambilan uang, tabungan dan sebagainya. Karena informasi yang beredar itu tidak mendasar dan dikeluarkan oleh pihak-pihak yang ingin dengan sengaja mempunyai tujuan-tujuan untuk merusak, memiliki tujuan-tujuan menimbulkan keresahan yang dapat mengganggu termasuk perekonomian negara kita. Oleh karena itu, saat ini sedang dilakukan langkah-langkah penyelidikan. Saya tidak bisa sampaikan pihak mana yang terdeteksi, tetapi unit cybercrime kita sudah pegang data. Kepolisian Republik Indonesia bereaksi terhadap maraknya penyebaran isu atau berita bohong melalui media sosial. Berita hoax dinilai seringkali meresahkan masyarakat, tetapi banyak yang menyebarluaskannya. Kepolisian Republik Indonesia meminta kepada semua elemen masyarakat agar berhati-hati dalam menyebarkan sebuah informasi di media sosial. Bagi penyebar berita bohong atau hoax, terancam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE. Dalam pasal itu disebutkan, setiap orang yang dengan sengaja dan atau tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, ancamannya adalah pidana maksimal 6 tahun dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Mulai sekarang, setiap orang harus berhati-hati dalam menyebarkan pesan berantai lewat perangkat elektronik. Saat ini, banyak pesan singkat yang beredar di media sosial yang belum pasti kebenarannya. Bila ada masyarakat yang mendapatkan pesan berantai yang belum pasti kebenarannya, agar tidak sembarangan meneruskan pesan tersebut. Karena bagi yang memforward atau meneruskan pesan itu, disadari atau tidak, juga bisa terkena hukuman karena dianggap turut mendistribusikan kabar bohong. Pesan hoax harus dilaporkan ke pihak berwajib karena sudah masuk dalam delik hukum. Setelah laporan diproses oleh pihak kepolisian, baru polisi bisa melakukan penyidikan bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika. Tim Liputan, Berita 1. Ya, pemirsa Lawan Stok, pada kali ini kita akan membahas mengenai topik jangan sebarkan berita hoax. Dan bersama kami sudah ada narasumber Kabag Penum Divisi Humas Mabes Polri, Bapak Kombes Pol Martinus Sitompul, serta pengamat media sosial Mas Wicaksono yang biasa akrab kita sapa Doro Kakung. Doro Kakung. Selamat siang Pak Martinus dan Doro Kakung. Oke, kita langsung aja mulai nih perbincangan. Saya akan masuk ke Pak Martinus dulu. Pak Martinus, mungkin bisa kita udah saksikan tadi ya paket beritanya kalau ternyata yang menyebarkan berita hoax itu bisa dihukum gitu. Dan sekarang kan banyak nih yang beredar ya berita hoax ini. Mungkin betul. Pak Martinus bisa menjelaskan sebetulnya berita seperti apa yang masuk dalam kategori hoax. Ya, yang pertama yang dikategorikan hoax itu dia memang tidak benar ya, berita bohong. Jadi bohong dibuat seakan-akan menyerupai ya sebuah kebenaran. Kemudian dia tidak punya hak ya untuk menyebarkan itu. Kalau misalnya saya dalam kapasitas sebagai juru bicara Polri, tentu itu punya kapasitas. Nah ini dia tidak punya hak. Dan yang ketiga tentu ini yang sangat membuat satu keresahan, dia bisa membuat satu keonaran dari penyebaran itu. Jadi memang dalam hal ini kajian terhadap pasal uraian atau apa yang tertulis di dalam pasal itu menjadi pekerjaan kita untuk mengkatakanlah kita bahwa ini masuk, bahwa kalimat-kalimat seperti ini masuk, itu ada kajiannya tersebut. Oke, tapi itu semua jenis berita apa? Misalnya urusan pribadi, urusan jabatan, urusan politik, hukum, berkaitan dengan negara atau secara umum itu atau semua itu atau pokoknya yang dikategorikan bohong atau bagaimana sebenarnya? Ya,
Itu juga termasuk yang terkait dengan kenegaraan tentunya. Kalau kenegaraan tentu resmi dari juru bicara presiden misalnya ya, juru bicara pemerintah atau kementerian mana. Nah, itu yang bisa mengeluarkan pernyataan-pernyataan itu. Seperti terakhir saja mungkin dari BMKG ya, yang dinyatakan ada gempa dan segalanya, ternyata itu kan hoax ya. Nah, ini yang kita kategorikan berita-berita yang bisa menyesatkan orang, yang membuat orang bisa menjadi, katakanlah menjadi resah. Oke, nah kalau misalnya berita-berita yang ada unsurnya hate speech gitu loh, Pak Martinus, misalnya sekarang kan menjelang pilkada nih ya, mungkin di beberapa wilayah, ya mungkin juga memberitakan beberapa berita yang kita juga belum tahu itu kita ragukan juga nih kebenarannya, tapi kita nggak bisa juga mampu mengecek atau enggaknya gitu ya. Nanti gimana dong? Ya, kalau itu ada pasal sendiri ya, dengan penghinaan ya, penghinaan kepada seseorang, itu juga kita serap ya, dengan kita kaitkan dengan pasal 310, 311 KUHP. Jadi seperti misalnya orang mengatakan si A korupsi, padahal kan itu kan belum ya, belum ditentukan oleh pengadilan mengatakan si A korupsi. Nah, itu kan sudah menghina. Nah, tetapi itu harus dilalui bahwa itu memang melakukan penghinaan atau tidak. Jadi didahului dengan pasal 310, 311 KUHP. Kita buktikan ada itu pasalnya. Baru kita masukkan undang-undang ITE-nya. Oke, baik Pak Martinus, kembali membahas mengenai hoax ini sendiri. Artinya dari pihak kepolisian dengan adanya pasal ini yang sebenarnya mengatur itu, kemudian ada tim khusus yang men-screening di media sosial, ataukah ini harus ada aduan dari masyarakat begitu Pak? Memang ini satu pekerjaan besar ya, untuk bisa mengidentifikasi hoax ini ya. Pihak Polri sendiri itu melakukan patroli cyber. Itu patroli cyber itu 24 jam, 7 hari ya. Jadi itu terus bergiliran. Jadi ada 3, ada 5, ada beberapa kesatuan itu 10 orang, satu tim ya. Itu bergantian, 8 jam sekali bergantian. Itu baru sekarang Pak, maaf saya potong, atau sudah lama? Itu sudah lama. Sudah lama ya. Kemudian juga itu upaya preventif ya, untuk melakukan patroli itu. Tapi ada upaya lain yang dilakukan, seperti Polda Metro melakukan upaya everyday, mengunjungi sekolah-sekolah, memberikan bagaimana sih berinternet yang sehat, yang baik. Itu dilakukan upaya-upaya seperti itu. Dan terakhir memang ya penegakan hukum ini. Mungkin kita tidak cukup ya dalam bersosialisasi, dalam beredukasi kepada masyarakat. Mungkin tidak hanya Polri dalam hal ini yang kita dorong, yang didorong oleh masyarakat, tidak hanya Polri, mungkin masyarakat lain bisa juga melakukan edukasi pentingnya berinternet sehat. Jangan sampai terprovokasi oleh berita yang belum tentu benar sebenarnya ya Pak ya. Itu ada bagian nanti kalau tidak benar, memang seyogianya langsung dikantar oleh siapa yang melakukan yang dalam kaitannya. Misalnya kalau terkait dengan BMKG, BMKG langsung melakukan satu kantor. Itu kalau kami di Polri kami lakukan. Biar langsung berhenti gitu ya berita tersebut ya. Oke, saya mungkin kita beralih ke Pak Wicaksono atau biasa dikenal dengan Doro Kakung ya, yang punya follower ratusan ribu. Doro Kakung, tapi kalau saya ingin tanyakan nih, kalau menurut Anda sebetulnya berita hoax yang beredar khususnya di media sosial itu sudah seberapa mengkhawatirkannya sih, dan kemudian kalau menurut Anda itu jumlahnya berapa banyak sebetulnya sekarang itu kalau diamati? Kita bicara jumlah dulu ya. Kalau menurut Mark Zuckerberg, pemilik Facebook itu, sebetulnya jumlah berita hoax atau konten yang hoax itu dari sisi presentasi hanya 1% dari 1% saja ya. 1% dari total populasi di Facebook. Saya membayangkan itu juga angka yang ada di jaringan di luar Facebook. Tapi 1% itu seolah-olah kecil. Tapi bayangkan kalau di Facebook itu setiap hari ada jutaan konten, berarti ada berapa banyak hoaxnya, gitu kan? Nah kemudian kalau kita bicara bahayanya, sebetulnya yang menjadi bahaya dari hoax itu bukan hari ini kita melihatnya. Dalam psikologi ada yang dinamakan sleeper effect. Jadi orang kalau melakukan fitnah hari ini atau propaganda misalnya atau menyebarkan berita hoax hari ini mungkin orang tidak akan percaya, ya. Tapi 10 tahun lagi berkat sleeper effect, siapa yang menyebarkan pertama itu tidak diketahui lagi siapa. Tapi pesannya menetap dalam benak publik. Nah, pada satu ketika kelak nanti
itu jadi sesuatu yang hoax dianggap sebuah kebenaran. Nah itu menjadi bahaya. Kita tahu bahwa berita hoax itu sudah memakan banyak insiden. Tanjung Balai, Pak Martin ya, itu juga karena ada kompor dari berita-berita hoax begitu. Juga dalam beberapa kampanye, kemudian beberapa gerakan masyarakat yang baru-baru ini terjadi banyak beredar hoax-hoax semacam itu sehingga membuat masyarakat resah. Pak Wicaksono, tapi kalau saya amati kalau media sosial Indonesia tampaknya nggak harus menunggu sampai beberapa tahun. Kadang-kadang orang menyebar berita hoax itu seperti yang cukup masif juga dalam hitungan 1 jam, 2 jam tuh reaksinya langsung muncul gitu. Betul. Memang kalau hoax itu memang menyebar begitu cepat. Tapi untuk membuat orang menjadi percaya itu dibutuhkan waktu. Tidak ada satuan waktu yang kita bisa pastikan. Tapi yang sebetulnya bahaya adalah ketika orang sudah melupakan siapa yang menyebarkan hoax pertama ini. Nanti waktunya bisa sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun atau 2 tahun. Itu orang lupa siapa yang mengirim pertama, tapi orang tetap melihat, oh ini dulu pernah. Siapa yang ada di hoax itu justru kemudian yang paling diingat. Kita sudah lupa siapa pengirimnya, pesannya tetap kita ingat. Dan kita sudah mulai lupa apakah ini pesan benar atau tidak benar. Tapi secara psikologi sebenarnya apa sih yang membuat orang mau menyebarkan berita hoax? Apakah memang hanya ingin mengacaukan satu, kalau ini berkaitan langsung dengan negara misalnya, artinya mau mengacaukan keamanan negara kah sebenarnya, ataukah lebih karena iseng aja dan karena memang kalau di Indonesia berita hoax itu cepet banget kemudian ditanggapi oleh orang lain? Ya, sebetulnya pertanyaannya adalah kenapa berita hoax cepat menyebar ya? Kalau motif orang menyebarkan hoax itu macam-macam. Memang ada yang sengaja membuat kegaduhan. Kalau di Indonesia sendiri bagaimana, Ndoro? Macam-macam juga. Ada yang memang ingin disinformasi, ingin melakukan kontra intelijen. Ada juga yang iseng-iseng karena nggak tahu bahwa ini adalah sebuah hoax lalu dia edarkan. Hoax ini kan sebetulnya kan sisi gelap dari media sosial sekaligus demokrasi di era orang bebas mengeluarkan pendapat, membuat konten dan sebagainya. Muncul residu yang namanya hoax. Ya. Kenapa orang mudah menyebarkan hoax? Itu ada beberapa, minimal ada 4 faktor. Kenapa? Yang pertama adalah karena selama ini orang itu secara psikologis menginginkan atau sangat setuju dengan opini yang memang sudah dia yakini. Jadi kalau misalnya saya sudah tidak suka sama Ega misalnya, saya punya prasangka, lalu kalau ada orang lain cerita, oh Ega itu kan punya banyak pacar dan sekolah ya, bener kan gitu. Jadi saya cenderung untuk mendukung opini yang sudah saya bentuk sebelumnya. Yang kedua, orang-orang yang baru pertama kali mengakses internet itu cenderung tidak tahu mana yang benar dan mana yang tidak salah. Begitu ada informasi yang seolah-olah tahu bahwa muncul bahwa oh ini kayaknya benar, dia langsung aja membagikan. Karena dia tidak punya kesempatan untuk mengecek apakah itu informasi dan benar atau tidak. Berikutnya yang bahaya juga, kalau seseorang terlalu lama berada dalam satu lingkungan yang sama, dia akan mendapatkan yang namanya echo chamber. Jadi dia cenderung mendapatkan informasi yang sama terus-menerus dan menganggap bahwa itu adalah sebuah kebenaran. Padahal belum tentu. Baik, Ndoro, kita tahan dulu. Ini ada penelpon Pak Rahmat dari Malang. Pak Rahmat, selamat siang. Halo. Ya, halo Pak Rahmat. Iya. Ya, Pak Rahman ya, mohon maaf. Iya, silakan Pak Rahman kalau Anda punya tanggapan ataupun pertanyaan kepada narasumber kita hari ini. Iya, selamat siang. Dengan Pak Rahman ini. Ya, baik. Silakan Pak Rahman. Silakan, Pak. Saya mau nanya ini Pak. Iya, saya menerima Pak dari WA itu, ya. Ya Bapak silakan aja, langsung aja ngomong Pak. Saya Pak menerima dari WA itu pernyataan dari Pak Permadi. Pak Permadi menyatakan, ya. Ya Pak Rahman. Iya, pada waktu dia dulu disangkakan menghina atau berkaitan dengan agama, dia ditangkap
lalu baru diperiksa. Begitu juga dengan Pak Arswendo dan Lia Eden. Itu berita-berita itu Pak apa termasuk hoax atau bagaimana? Oke, baik. Terima kasih Pak Rahman. Saya akan langsung tanyakan kepada Pak Martinus ya mungkin ya yang bisa menjawab Pak Martinus. Tapi Pak Martinus mungkin jawabnya sebentar. Oh iya. Soalnya durasi masih panjang. Oh iya, kita harus break dulu. Oke, kita break dulu ya. Tetaplah bersama kami di Line Stop.